Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas E. Jadi saya akan memperjelas. Kita kemarin terkena loss ya. Nah, terkena loss di sini dengan reentry dari setup CSAK di sini. Nah, di sini kita terkena loss ya. Di sini kan ada reentry dari CSAK dan ternyata dia malah turun. Jadi apa sih sebabnya harga tersebut bisa turun? Nah, jadi ini adalah kesalahan saya tidak melihat setup di atasnya. Dan saya selalu zoom begini, jadi tidak trennya tidak terlihat jelas. Nah, di sini memang ada reentry CSAK ya. Kenapa dia gagal? Nah, di sini ternyata reentry CSAK ini adalah reentry zone zero loss. Nah, zone zero loss, perhatikan. Nah, ternyata kita buy berada di area reentry zone zero loss masih. Itulah yang menyebabkan harga tersebut turun ya. Dan saya lumayan kena $40 ya. $40 lebih. Kenapa dia turun Mas? Karena di sini ada setup lengkap di time frame atasnya, yaitu di time frame monthly. Lihat. Nah, di monthly di sini ada reentry dari momentum walaupun di sini ada ekstrim ya. Nah, di sini. Coba kita akan lihat, tandain di area reentry momentumnya. Ya, ini memang kesalahan saya kalau yang kali ini tidak melihat setup ini ya. Karena pergerakan monthly itu akan sangat kuat berdampaknya pada time frame bawahnya. Nah, di sini reentry dari momentum. Saya anggap momentum ya, walaupun di sini ada ekstrim. Kita lihat di weekly dia berada di reject MA50 nih sama reject top BB, perhatikan. Nah, kita buy itu di area ini masih. Dan di daily kita lihat di sini. Di sini terjadi CSAK dan reentry CSAK, berarti setup ini sudah lengkap untuk setup sell ya. Ini CSAK dan di sini reentry CSAK. Berarti sudah lengkap dan di sini juga sudah break MA50 ya. Berarti ini sudah full setup untuk sell. Jadi walaupun di H4-nya itu reentry, tetapi kalau ada setup lengkap di time frame atasnya setup sell, reentry yang H4 ini akan kalah masih, karena kekuatannya masih kuat yang time frame atasnya ya. Jadi ini alasan kita kenapa gagal untuk buy kemarin. Kita berada tepat di area zone zero loss sell H4, berada tepat pada reentry sell momentum daily, dan di weekly-nya kita tepat berada di reject MA50 untuk sell-nya ya, dan di daily kita sudah reentry CSAK. Nah, di sini setup sell sudah lengkap masih. Jadi reentry H4 itu tidak akan kuat melawan reentry di time frame atasnya. Makanya saya putuskan untuk cut loss. Nah, di sini saya akan recovery sell dengan lot 0,04 karena kita loss 4 kali entry. Saya akan tambahin 0,08 ya, nggak masalah ya. Saldo juga masih kuat. Kita akan sell di sini 164, semoga bisa menjadi 200 lagi. Kita sell 4 kali entry, kita sell karena kita cut loss kemarin 4 kali entry, dan kita sell di sini. Oke. Jadi setup sell ini saya ambil dari monthly ya. Monthly dia reentry momentum ya, walaupun di sini ada ekstrim, karena ekstrim tersebut kan tidak bisa kita validkan di time frame atasnya, itu kan tidak bisa terjadi, tidak tahu ya terjadi apa ya. Dan di time frame kedua yaitu di weekly adalah reject MA50 dan di daily dia reentry CSAK dan sudah break MA50. Nah, di sini kemungkinan besar harga akan jatuh sampai ke titik ini. Dan mudah-mudahan kita bisa terrecovery. Di channel Telegram pun sudah saya kasih aba-aba ya. Yang mau recovery bisa sell, follow the trend ya, ini alasannya. Kita akan recovery di sini. Di sini saya penjelasannya.
Untuk selnya juga sudah saya kasih aba-aba. Mudah-mudahan setup ini akan jatuh ya. Kita akan recovery loss kita. Sell. Oke. Setupnya lengkap ya. Jadi re-entry dari H4 yang kemarin itu tidak akan kuat melawan re-entry dari monthly. Nah, seperti ini. Oke, nanti akan saya update hasilnya. Gaskan. Oke, masih ini hasilnya. Benar ya, setup yang kita ambil dari time frame monthly, karena saya salah analisa tadi malam dan saya cut loss. Kita kembali ke entry sell dan alhamdulillah hasilnya yang loss $40 kita sudah terrecovery. Di sini kita bisa jual aja, nggak usah lama-lama. Saya akan hold satu posisi aja. Jadi loss itu pasti ada, saya tekankan sekali lagi sama Mas E. Tetapi gimana sih cara kita untuk merecovery loss tersebut? Alhamdulillah ya, dari $200 tinggal 160 sekian dan sekarang sudah kembali lagi. Saldo kita sudah bertambah, Mas E. Jadi saya akan hold satu posisi ini dan saya akan letakkan SL di titik entry, lebihkan sedikit. Jadi seandainya dia berbalik arah ke atas, tetapi saya sudah profit segini. Dan jika dia terus turun, saya akan panen raya. Jadi begitu, Mas E. Begini cara trading. Saya selalu entry lebih dari satu kali entry, misalkan 2 atau 3. Dan saat terfloating loss saya akan balas dengan setup yang lain. Dan saat dia running profit, saya akan close sebagian, yang penting saya sudah balik modal. Seperti ini kan saya sudah profit. Nah, yang satu ini akan saya hold. Nah, hold ini kan kita tinggal adu nasib lah ya. Kita seandainya dia berbalik arah, kita kan sudah profit. Nah, kan hitungannya seperti itu, Mas. Jadi walaupun ada loss, kita harus bisa untuk merecovery-nya. Jadi sekian untuk hasil analisa kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan.